Ya, pemirsa, di tahun 2022 pengusiran terhadap tamu yang diundang dalam rapat dengar pendapat telah 3 kali terjadi. Menjaga marwah parlemen menjadi alasan terbesar pimpinan sidang dalam melakukan pengusiran. Lantas, apakah pengusiran memang menjadi mekanisme terbaik bagi anggota DPR untuk membahasnya? Kita telah bergabung bersama Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Herianto. Mas Gun Gun, selamat pagi. Mas Gun Gun, Selamat pagi Mas Marvin, selamat pagi Mbak Gadis. baik, terima kasih Mas Gun Gun sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mas Gun Gun, seperti yang Anda lihat nih ya, pengusiran yang dilakukan pimpinan Komisi 7 DPR RI kemarin. Seperti apa tanggapan Anda? Ya menurut saya ini harusnya tidak perlu sampai ke tingkat pengusiran ya. Kenapa? Karena bisa dicari titik temu ya menyangkut mekanisme. Apalagi ini kan hal yang paling penting sebenarnya dibincang adalah soal substansinya. Betul. Memang terkesan ada ego sektoral Mas Marvin sama Mbak Gadis ya, dan itu kemudian tercermin dari relasi antagonistis di antara teman-teman DPR dengan mitra yang diajak RDP. Nah, kalau kemudian saya membaca dua hal, pertama soal substansi, kemudian yang kedua soal cara mengkomunikasikan substansi, itu menjadi penting dalam konteks menjaga marwah DPR. Kalau kemudian dianggap misalnya Dirut Krakatau Steel itu menyinggung karena misalnya menyela, itu kan sebenarnya bisa dibikin mekanisme break, kemudian ada semacam peringatan pribadi yang mungkin bisa dipanggil oleh pimpinan ke depan, kemudian diingatkan untuk mengingat teknis persidangan bahwa setiap apa yang ditanyakan DPR disimak dulu baru nanti hak jawabnya. Tetapi menurut saya itu bukan kesalahan yang gradasinya memerlukan pengusiran dari lokasi rapat dengar pendapat. Oke, Mas Gun Gun, kalau kita bicara soal landasan kan dikatakan ini menjaga marwah ya. Sebenarnya untuk anggota dewan itu, apakah pernyataan dari Dirut Krakatau Steel kemarin itu sudah melanggar marwah? Dan adakah kemudian tanda kutip pagar-pagar pembatas untuk marwah yang dijaga ini seperti apa untuk anggota DPR? Begini, mekanisme rapat yang kemarin itu kan rapat dengar pendapat, dan itu sebagai bagian dari mekanisme pengawasan. Kan salah satu fungsi DPR itu adalah pengawasan. Dalam konteks tata kelola kelembagaan DPR, ya RDP ataupun RDPU, rapat dengar pendapat umum, itu kan untuk mengetahui aspirasi atau laporan ya mengenai beberapa masalah menyangkut kepentingan negara. Bukan kepentingan orang per orang, sekelompok orang, tetapi ini kepentingan penyelesaian masalah negara. Nah itu macam-macam yang bisa dipanggil, misalnya bisa pejabat pemerintah mewakili instansinya, kemudian bisa juga misalnya RDPU atas permintaan komisi ya, atau atas permintaan pihak lain, dan DPR kemudian menjadi wahana atau menjadi semacam perpanjangan mekanisme rakyat mengetahui satu hal begitu. Nah makanya kemudian kalau kita bicara marwah, maka kepentingan publiknya itu yang harus lebih dominan dibanding sebenarnya relasi antar pribadi yang mungkin saja kita tidak tahu ya di belakang panggung depannya itu ada masalah-masalah personal atau tidak. Tetapi yang namanya institusi DPR itu kan institusi tempat wakil rakyat berkumpul bersidang untuk kepentingan publik. Jadi kalau misalnya baru sekedar bertanya malingnya di mana begitu ya, kemudian atau kapasitas diundang beliau itu sebagai Direktur Krakatau Steel itu bentuk konfirmasi apakah kemudian itu sudah masuk di contempt of parliament? Menurut saya belum sih. Kenapa? Karena contempt of parliament itu kan menunjuk pada perilaku yang diduga melakukan penghinaan atau pelecehan gitu ya terhadap parlemen, begitu Mas Marvin, Pak Gadis. Singkat saja, dalam 2 bulan terakhir sudah ada 3 kasus pengusiran di parlemen. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini karena jadi ikut-ikutan, jadi semakin berani arogansi di teman-teman DPR atau seperti apa? Ya ini tentu mengkhawatirkan. Kenapa? Karena cukup beruntun kan ya. 13 Januari Komnas Perempuan ya kan, kemudian 19 Januari itu menyangkut Sekjen Kemensos, dan sekarang yang terbaru adalah Direktur Krakatau Steel. Nah
Ini dalam 2 bulan terakhir sudah 3 kali mekanisme pengusiran dilakukan. Jangan sampai ini menjadi tren, jadi presiden, dan itu kemudian menjadi contoh buruk juga dalam konteks begini. Maksud saya komunikasi politik ya di internal rapat-rapat DPR. Jadi bagi saya, saran saya untuk kemudian ke depan dicari mekanisme, misalnya apakah rapatnya di break dulu, kemudian ataukah misalnya nanti ditangguhkan, bukan kemudian memberi semacam contoh relasi antagonistis yang kemudian itu bisa diadopsi juga oleh mungkin ya karena ini dipublikasikan lewat ragam kanal termasuk media mainstream. Itu menjadi contoh buruk begitu. Baik, sudah kami tangkap poin-poinnya. Kita harapkan tidak ada yang kejadian keempat kalinya di sini. Terima kasih Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Herianto, sudah bergabung bersama kami sampai Indonesia. Terima kasih Mas.